Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengisahkan, ya, ada seorang wanita penggembala dan dia memiliki 4 orang saudara laki-laki. Kemudian wanita penggembala ini suatu ketika ingin tinggal di tempat tinggal seorang rahib, ya, yang dikenal kealimannya. Maka kemudian ketika wanita penggembala ini telah berada di rumah rahib ini, maka rahib ini mengajaknya berzina. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, gitu. Maka ketika terjadi perzinahan sampai berulang kali, maka si wanita ini kemudian hamil, ya. Dan kemudian tentu saja rahib ini merasa ketakutan karena khawatir ada di antara saudara-saudara wanita ini yang kemudian akan melakukan menuntut balas, ya, atas apa yang dilakukan. Maka suatu ketika, ya, ternyata memang saudara laki-laki dari perempuan ini mendengar kabar tentang apa yang dilakukan oleh rahib ini, dan kemudian mereka bertiga bersepakat, ya, untuk menemui rahib ini dan ingin meminta pertanggungjawabannya, gitu. Maka kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan, maka rahib ini bernama Barsisa, gitu. Dan ketika rahib ini mengetahui saudara laki-laki, ya, ketiga saudara laki-laki wanita ini mendatanginya, maka kemudian dia didatangi oleh syaitan, ya. Dan kemudian syaitan itu berbisik kepada rahib ini, sanggup untuk memberikan pertolongan kepadanya dengan satu syarat, gitu, bahwa rahib ini mau bersujud kepada syaitan. Maka ketika dalam keadaan yang terdesak, maka kemudian rahib ini kemudian mengikuti apa yang disarankan oleh syaitan, dan kemudian maka rahib ini kemudian bersujud kepada syaitan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian apa yang terjadi ketika rahib ini bersujud kepada syaitan? Maka tatkala ketika itu syaitan kemudian berlepas diri dari apa yang telah dijanjikan kepada rahib itu, yaitu ingin membantu menyelamatkan dari tuntutan saudara laki-laki dari perempuan yang telah dizinahinya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Jangan sekali-sekali kemudian kita itu mengikuti apa yang menjadi bisikan-bisikan syaitan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur, ya. Maka perumpamaan atau bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan yang dilakukan oleh syaitan. Maka kemudian ketika syaitan itu membujuk kepada manusia untuk kafir, ya, untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maka ketika kemudian manusia itu ikut, ya, menjadi kafir, falamma kafara qala inni bari'um minka. Kemudian syaitan itu mengatakan, aku sungguh berlepas diri dari engkau wahai manusia. Apa kemudian yang syaitan katakan? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah yang menguasai alam dan semesta. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ini tentu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa apapun yang kita hadapi di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini, kebaikan yang kita lakukan Allah akan memberikan balasan kebaikan, dan setiap keburukan yang kita lakukan Allah akan memberikan balasan keburukan atas kita.
Tapi satu hal yang pasti, ketika kita itu terlanjur melakukan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengikuti apa yang telah dibisikkan oleh syaitan. Maka mendekatlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita jika kita mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sebaliknya, jangan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan apalagi kemudian mengikuti apa yang menjadi bisikan syaitan atas diri kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya akan melakukan tipu daya bagi kita di dalam kehidupan di dunia ini. Karena sesungguhnya jika dia membisikkan keburukan dan dia katakan bahwa aku yang akan menanggung keburukan yang engkau lakukan, maka sungguh itu tidak akan pernah syaitan lakukan. Karenanya sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, memintalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita senantiasa berada pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.